Setelah menunggu waktu yang cukup lama, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan keputusan yang mengejutkan, yaitu menolak permohonan peninjauan kembali atau PK dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang oleh majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut. Para terpidana yang terlibat dalam kasus ini antara lain Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana harus tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup mereka. Jubir Mahkamah Agung, Yanto, mengungkapkan alasan-alasan utama yang mendasari keputusan majelis hakim. Menurut Yanto, Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada khilafan atau kesalahan dalam proses pengadilan sebelumnya yang mengadili para terpidana. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa bukti baru atau novum yang diajukan oleh para terpidana dalam permohonan PK tidak dapat diterima. Sebab bukti yang diajukan tersebut ternyata bukanlah bukti yang benar-benar baru, melainkan hanya informasi yang sudah ada sebelumnya dan telah dipertimbangkan dalam proses persidangan. Lantas, seperti apa reaksi kuasa hukum Ibtu Rudiana mendengar PK yang diajukan oleh ketujuh terpidana ditolak oleh MA? Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Vina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepanitraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Vina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK_PIT_2024 atas nama terpidana 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK_PIT_2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana
bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Kita ketahui bahwasannya selama ini kita sudah diserang dari berbagai macam, di framing, dinarasikan dengan hal-hal yang jelek oleh para terpidana ini, dengan tindakan-tindakan yang menurut saya sangat melukai hati para korban. Jangan sesuatu hal itu yang memang kenyataannya belum diketahui faktanya dan kebenarannya, tapi dibuat opini yang seolah-olah itu adalah benar, padahal kenyataannya itu tidak benar. Ini yang kita sesalkan agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk itu saya maafkan kepada siapapun ya yang menghina ataupun menghujat saya. Semoga ya yang bersangkutan segera insaf dan taubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya sadari mereka telah keliru dan hilaf mencaci maki saya dengan berbagai macam cacian, hinaan dan lain-lain, karena mereka menganggap saya ini salah jalan. Justru mereka yang salah jalan dan menyampingkan keadilan dan kebenaran kepada korban. Justru yang harus kita support itu adalah korban yang telah meninggal dunia ini beserta dengan keluarga-keluarganya, bukan para terpidana yang melakukan pembunuhan seperti itu. Tentu beliau itu setelah mendengarkan putusan ini sangat terharu sekali ya, dan beliau juga langsung mengunjungi makam anaknya ya, dan sangat bersedih atas kepergian anaknya ini, karena selama ini Rudiana itu telah dihina, dicaci maki, dijatuhkan harkat martabatnya, direndahkan dan lain-lainnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menurut saya ya kita telah menghakimi orang yang tidak bersalah gitu loh. Kabar ditolaknya permohonan peninjauan kembali atau PK terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ternyata tidak hanya memicu reaksi dari pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga menarik perhatian pakar hukum. Salah satunya adalah Deo Lipa Yumara, seorang pengacara ternama yang dikenal memiliki pandangan tajam terkait sistem hukum di Indonesia. Ya, Deo Lipa memberikan tanggapannya terkait keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan PK tersebut. Meski keputusan MA sudah final dan mengikat, Deo Lipa mengingatkan bahwa masih ada satu jalur hukum yang dapat ditempuh oleh para terpidana, yaitu melalui jalur gerasi yang dapat diberikan oleh Presiden. Menurutnya, meskipun Mahkamah Agung sudah memberikan putusan yang tegas, permohonan gerasi masih tetap menjadi kesempatan terakhir bagi para terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman, termasuk kemungkinan pengurangan hukuman seumur hidup menjadi lebih ringan. Ini ya berarti sudah sangat final sekali ya, sudah PK ya. Sebenarnya kasasi itu putusannya sudah final, tapi kemudian ada PK kan, ada upaya hukum lain ya, yaitu peninjauan kembali. Tapi kemudian ditolak, berarti sangat final sekali, dan mereka harus menjalankan hukuman yang sudah diputus, baik di tingkat PN, PT, dan terakhir kasasi. Jadi yang akan dilakukan adalah putusan kasasi ini menjadi harus dijalankan. Nah ini kan mereka dihukum seumur hidup. Begitu, jadi ya mereka harus menjalankan hukuman itu. Dilihat dari aspek formalnya, bagaimana hakim memutus perkara, baik di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi. Kemudian PK kan PK kan berada di wilayah pengadilan negeri itu kan. Nah ini majelis hakim PK melihat bahwasanya tidak ada kekhilafan hakim. Berarti kan secara formal hakim ini memutus berdasarkan standar operasi prosedur dari hakim ya. Jadi hakim bekerja berdasarkan norma-norma hakim, sehingga tidak ada yang namanya penyelewengan atau offside dari hakim, atau hakim kemudian membuat suatu putusan yang tidak berdasarkan undang-undang. Jadi dengan tidak adanya kekhilafan hakim, secara formal hakim bekerja berdasarkan prosedur dan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya hakim dianggap tidak berlaku curang atau tidak khilaf begitu. Jadi sudah sah putusannya oleh hakim di tingkat pengadilan negeri. Itu kalau bicara kekhilafan hakim ya. Jadi tidak ada khilaf, berarti hakim sudah bekerja benar. Nah, baru masuk material.
Ketika bicara novum baru, itu bicara material, isi dari persoalan. Apakah ada saksi baru, apakah ada bukti baru, itu dia bicara materialnya ya, pembuktian secara material. Nah, ketika hakim bilang tidak ada novum baru, berarti sebenarnya bukti-bukti yang ada, saksi yang ada, itu berarti adalah saksi pengulangan dari perkara persidangan di pengadilan negeri. Jadi perkara di pengadilan negeri di sidang tahun 2016 itu saksinya udah ada seperti itu, kemudian buktinya seperti itu, kemudian diulang lagi di PK. Nah, ini yang namanya pengulangan. Iya, tentunya para pihak terpidana dan pengacaranya pastilah kecewa ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada satu jalan lain ya. Ketika jalur PK sudah tidak bisa ditempuh, artinya jalur dari Mahkamah Agung sudah selesai, masih ada jalur satu lagi, yaitu jalur yang namanya jalur presiden. Itu presiden bisa memberikan gerasi, bisa memberikan gerasi atau pengurangan hukuman, penghapusan hukuman atau pengurangan hukuman lewat jalur permohonan gerasi oleh para terpidana. Itu dimintakan kepada eksekutif, yaitu kepada presiden.